berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan yang akan kita laksanakan pada Jumat 23 Agustus 2024. Rangkaian acara ini kita awali dengan doa pembukaan. Kepada Ibu Bintang Sitohang kita undang untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Kami persilahkan. Suster, Bapak, Ibu Guru, marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang memberikan kepada kami sepanjang hari ini Tuhan, khususnya pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dan melaksanakan kegiatan rutin kami di hari Jumat. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kegiatan kami ini Tuhan, agar berjalan dengan baik, dan berkati juga para narasumber kami yang memberikan materi kami pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, pimpin hati dan pikiran kami. Semoga kegiatan ini bisa kami lakukan di sekolah kami ini dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, hantarkanlah doa kami ini kepada Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Bintang yang telah membawakan kita. Suster, Bapak, dan Ibu, kami undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan Indonesia Raya. Dipersilahkan duduk kembali. Selamat datang pada kegiatan diseminasi budaya positif SMA Katolik Sibolga dengan narasumber kita kepada Ibu Melina Pitepulu dan juga Bapak Paidar Bora yang hari ini akan berbagi bersama dengan kita di kesempatan yang berharga ini. Membuka kegiatan ini, kami undang Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan kepada Ibu Simarmata. Kami persilahkan. Dan terima kasih, puji dan syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena kita masih diberikan kesehatan, kita boleh berkumpul di tempat ini dalam kegiatan lomba karya ataupun ada hal sosialisasi nanti yang disampaikan oleh narasumber kita. Bapak dan Ibu saudara terkasih, materi untuk hari ini diseminasi budaya positif. Mungkin bagi saya atau Bapak
baru yang kita dengarkan. Dan mari Bapak dan Ibu, mari kita berproses selama nanti beberapa waktu ke depan. Kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu narasumber. Seperti apapun itu Bapak dan Ibu, semoga ini bermanfaat bagi kita dan dapat nanti kita aplikasikan untuk anak kita, terutama untuk kemajuan sekolah kita. Tadi kepala sekolah karena hari ini tidak datang, mungkin saya wakilkan karena ada kegiatan yang begitu mendesak mungkin. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita berperan aktif ketika nanti Ibu narasumber dan Bapak narasumber akan menyampaikan hal-hal yang akan disampaikan nanti. Dan saya yakin Bapak dan Ibu ini sangat bermanfaat dan saya pun sungguh sangat serius untuk ikut dalam kegiatan ini. Terima kasih kepada Ibu narasumber. Semoga Bapak dan Ibu nanti menyampaikan hal yang akan disampaikan, informasi yang disampaikan sungguh sangat bermanfaat bagi kita semua dan juga demi kemajuan kita bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk membuka waktu dan tempat nanti kepada narasumber kami persilahkan. Begitu Bapak dan Ibu, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Simarmata. Ya, Suster, Bapak dan Ibu, kita bisa lihat diseminasi budaya positif. Berarti dua narasumber hebat kita ini bagaimana membagikan, menyebarkan budaya positif kepada kita, menyebarkan budaya positif kepada kita dan pastinya kepada sekolah kita dan kepada siapa saja yang akan kita jumpai. Kami undang narasumber kami yang pertama, calon guru penggerak luar biasa, Ibu Melinda Pitupulu SPD. Kami persilakan Ibu ikut bergabung bersama kita di depan ini. Dan narasumber kita yang kedua, Bapak Paidar Gorat SPD. Boleh Bapak, silakan kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada dua narasumber kita. Ya, sebelum kita masuk kepada materi, kita dengarkan dulu bagaimana maksud dari kegiatan kita ini. Kami persilahkan kepada narasumber kami. Baik, terima kasih kepada pembawa acara, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Kegiatan kita ini sebenarnya berbagi praktik baik ataupun yang lazim disebut berdiskusi bersama, berkolaborasi dalam menciptakan budaya positif di sekolah kita. Jadi mari Bapak Ibu kita saling berdiskusi, saling bekerja sama, berkolaborasi, sehingga nanti mulai hari ini dan seterusnya nanti tercipta budaya positif di sekolah kita dan anak kita pun merasa nyaman, aman, dan tenang menempuh. Kami persilakan kembali ke tempat dan Suster, Bapak dan Ibu, kita akan dibagi dalam dua kelompok. Untuk kelompok pertama itu dengan Ibu Meli, kita tetap berada di ruangan ini. Dan untuk kelompok yang kedua nanti bersama dengan Bapak Gorat akan menuju ruang 11-2. Yang untuk bersama dengan Pak Gorat, Suster Yeswalda, Ibu Juliati, Bapak Krisno, Ibu Nora, Ibu Siregar, Ibu Heni, Ibu Bintang, Bapak Chandra, Ibu Simarmata, Ibu Sinanda, Ibu Dewi, dan Bapak Penatanan. Dan yang untuk kelompok 2 berarti kita yang tinggal di sini, saya tidak perlukan sebut lagi namanya. Bapak, Ibu, Suster, mari kita akan masuk pada materi diseminasi budaya positif SMA Katolik Sibolga. Kami persilakan. Siang Bapak dan Ibu. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi ataupun berkolaborasi bagaimana menciptakan budaya positif, terutama yang akan kita terapkan bersama di lingkungan sekolah kita. Jadi mari Bapak Ibu saling memberikan masukan demi terciptanya budaya positif di sekolah kita. Sebelum kita masuk ke materi budaya positif, Bapak Ibu, di sini ada 4 pernyataan
nanti kita di pernyataan pertama, pernyataan kedua, dan pernyataan ketiga dan atau keempat. Jadi apa yang sudah kita lakukan selama ini kan begitu Bapak Ibu. Pernyataan pertama adalah pemberian hukuman dapat mendiskusikan siswa. Apakah kita ini setuju atau tidak? Bagaimana? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak? Yang menyatakan setuju tetap bertahan dulu, Bapak Ibu. Kalau tidak setuju semuanya. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju Pak. Setuju ya. Yang ketiga, guru harus dapat memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju. Setuju Pak. Dan yang terakhir di sini ada guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju Pak. Setuju. Setuju Pak. Berarti dari 4 pernyataan itu yang diterapkan di sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu akan kita lihat apa saja nilai-nilai keyakinan yang bisa kita terapkan dalam menciptakan budaya positif. Dalam budaya positif Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif kita harus memperhatikan ataupun mengetahui ada positif itu bisa tercipta. Yang pertama ada disiplin positif. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Yang ketiga ada keyakinan kelas ataupun sekolah. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam segitiga restitusi. Kita akan melihat satu persatu Bapak Ibu mulai dari disiplin positif. Namun sebelum kita masuk ke disiplin positif Bapak Ibu, menciptakan budaya positif itu tentu harus ada namanya dalam diri kita masing-masing, mau mengubah yang selama ini mungkin masih ada yang belum positif, sehingga kita perlu memiliki ataupun menciptakan perubahan pada diri kita masing-masing Bapak Ibu supaya tercipta budaya positif. Yang di sini yang pertama adalah perubahan paradigma. Apa itu Bapak Ibu perubahan paradigma? Yaitu untuk membangun budaya yang positif membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi kita harus berubah Bapak Ibu dari paradigma yang selama ini mungkin kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu mungkin kita sering marah-marah atau yang sifatnya menghukum siswa kan begitu kan. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu kita itu tidak melakukan hal yang sama lagi. Artinya kita akan masuk ke budaya positif. Tangan ini bisa terbuka kan begitu kan Bapak Ibu. Artinya bagai usaha banyak. Bisa saja nanti seperti itu kan mengabdi, merayu, kan begitu kan menggoda, menawari Anda dengan uang. Apakah kita yang sudah memegang sesuatu di dalam tangan kita itu bersedia membuka dengan iming-iming ataupun permintaan orang di sekitar kita?
Artinya ini kita coba Bapak Ibu dikepalkan tangannya. Sudah? Jadi mungkin begini lah, pasangan yang kita buat ya. Jadi coba lah istilahnya kan. Coba. Artinya bukan seperti itu Pak. Jadi kalau kita itu meminta kita membuka tangannya, bisa juga dengan cara bagus, bahkan dipaksa. Artinya sekarang ini yang membuka, yang mencoba membuka. Jadi salah satu Bapak Ibu satu mungkin mengemban tangannya, satu lagi mencoba berusaha membuka. Oke, video. Baik. Sudah selesai Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Kalau sudah memiliki pendirian atau kita sudah mampu menguasai diri atau mengontrol diri, itu kita apapun kata orang, apapun yang disampaikan orang kepada kita, kita akan tetap berada pada posisi kita, prinsip kita sendiri. Kali itu artinya siapapun tidak boleh membuka, apalagi itu sesuatu yang penting bagi kita. Ya, artinya kalau apapun yang terjadi, kalau diri kita tidak mau memberikan, mau membuka, ya tentu kita akan tidak akan membukanya. Kan begitu. Kita akan tetap bertahan pada prinsip kita masing-masing. Artinya dalam ini tentu ada sesuatu yang mempengaruhi, yaitu kebutuhan kita, apa manfaatnya, apa yang kita butuhkan pada saat itu, sehingga kita tidak bersedia memberikan atau membuka tangan yang sudah kita kepak tadi karena sesuatu yang berharga. Begitu Bapak Ibu mengenai permainan tadi. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, bagaimana seorang bisa berubah dari radikal semua kita marah saja. Jadi kita mau masuk mengubah dari stimulus kontrol. Dalam stimulus respon, itu di situ bisa kita lihat Bapak Ibu realitas atau keterbukaan kita sama. Dalam teori kontrol, realitasnya adalah kita berbeda. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu dalam stimulus respon. Di dalam teori kontrol, sedangkan dalam teori kontrol itu adalah pastilah semua tindakan yang dilakukan itu baik atau itu pasti ada tujuannya. Kira-kira begitu maksudnya. Yang berikutnya orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol hanya ada Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti permainan tadi Bapak Ibu. Apapun kata orang, apapun rayuan orang di sekeliling kita, kalau kita sudah berpendirian kuat, itu tidak akan mempengaruhi apa-apa. Kira-kira begitu. Artinya kita mampu mengontrol diri kita. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikut, dalam teori kontrol tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita bicarakan dulu, berkolaborasi bersama, berdiskusi bersama, pasti ada jalan keluar, kan begitu. Kira-kira seperti itu. Di dalam stimulus respon, mulai berpikirnya menang atau kalah. Kalau tidak menang, kalah. Dalam teori kontrol tidak ada yang kalah, semuanya menang. Itulah bagaimana kita paradigma kita dalam mengubah stimulus respon ke teori kontrol. Jadi kita Bapak Ibu dalam
Tirtono itu tidak ada yang kalah, semuanya menang, semuanya senang. Sekarang kita masuk ke yang kita bicarakan tadi, Bapak Ibu. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif itu harus berdampak. Jadi kalau kita bandingkan dengan selama ini mungkin yang kita lakukan adalah peraturan, hukuman, mungkin pada saat itu dalam waktu yang singkat dia akan berubah. Misalnya kalau setelah pasal ini, kalau kita ada setelah hukum mungkin dalam beberapa minggu ke depan tidak terdapat, tapi masih akan terulang lagi. Dan tentu anak itu kalau dihukum ya dampak panjangnya kepada anak itu tentu akan berdampak dengan kita mendapatkan disiplin yang positif ini, pasti nanti dia apa yang dilakukannya pasti dampaknya jangka panjang itu nanti akan bersifat positif. Nah begitu, artinya sifatnya itu mendidik lah. Artinya tidak selama ini mungkin menghukum, kita beri hukuman sanksi, kan tidak mendidik. Jadi ini sifatnya mendidik dan tentu memiliki dampak yang positif dalam jangka panjang terhadap dalam budaya, dalam disiplin positif ini. Itu hal-hal yang baik Bapak Ibu. Kita sudah ketahui misalnya salah satunya profil belajar Pancasila. Kita mengharapkan siswa kita itu yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, mandiri, bekerja keras dan yang lainnya Bapak Ibu. Jadi itulah yang mau kita tenangkan dan kita harapkan bisa tercipta dengan baik dan terus menerus pada anak kita di masa yang akan datang. Ada motivasinya. Dan tadi ada pasti tujuan, kan itu kan. Sebagai manusia apa saja yang memotivasi sehingga melakukan sesuatu, baik ataupun buruk. Yang pertama ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang berikutnya mendapatkan imbal atau penghargaan dari orang lain. Ini termasuk dalam kategori motivasi yang berasal dari luar diri pribadi atau yang disebut dengan ekstrinsik. Lalu ada motivasi menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kali ini motivasi intrinsik. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu dalam keseharian kita, dalam pengalaman kita dengan siswa kita, kira-kira apa yang dominan? Apakah dia motivasi itu intrinsik atau ekstrinsik, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang selama ini sering kita menjadi dominan selama ini. Karena kenapa? Karena motivasi menghargai nilai-nilai kebajikan itu belum tumbuh. Karena memang belum tercipta suasana atau budaya yang positif, kan begitu kan Bapak Ibu. Jadi itulah makanya kita pada pertemuan ini Bapak Ibu sepaham seide bagaimana menciptakan budaya atau disiplin yang positif itu, sehingga motivasi yang muncul itu adalah motivasi yang berasal dari diri anak itu sendiri. Juga tentu mungkin belum kita pahami apakah yang kita lakukan itu selama ini sudah baik ataupun belum. Jadi yang sudah baik, yang positif itu nanti termasuk dalam identitas sukses.
Dan kalau yang tidak baik, kurang baik selama ini yang belum sesuai dengan konsep disiplin positif itu nanti bermaksud dari identitas gagal. Jadi penghukum yang selama ini kita laksanakan Bapak Ibu, kita itu berarti berada pada posisi identitas gagal. Jadi itulah yang mau kita rubah Bapak Ibu, sehingga kita nanti dari gagal menjadi identitas sukses. Hukuman misalnya, coba kalau kita lihat hukum, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Artinya kalau ada siswa atau kita yang berbuat salah, dia akan berusaha selalu menghindar atau menyembunyikan perbuatan yang salah yang dia lakukan. Bahkan kalau kita paham, kita tanya apa yang dilakukannya salahnya, dia tidak mengaku. Kan itu kan Bapak Ibu, kan tidak mengaku salah. Jadi tapi kita sebagai guru selama ini sesuai dengan peraturan yang ada, ya yang melakukan kesalahan pasti ada saksinya. Begitu. Itulah yang tidak baik. Artinya itu adalah identitas gagal yang kita terapkan selama ini. Kalau masih kita menghukum, ya. Jadi kalau kita masuk ke identitas sukses, apa saja sebenarnya dalam kategori sukses yang kita laksanakan? Yang pertama, hukuman tadi kita berubah Bapak Ibu, dari hukuman menjadi konsekuensi. Atau nanti dalam menyelesaikan masalahnya nanti kita menggunakan segitiga restitusi. Jadi hukuman itu kita tinggalkan Bapak Ibu, kita masuk ke yang identitas positif. Itulah harapannya Bapak Ibu di dalam menerapkan disiplin positif ini. Jadi jangan lagi kita sebagai guru yang gagal. Marilah Bapak Ibu kita menjadi guru yang sukses dengan menerapkan, ya kalau salah itu perbuatan ada konsekuensinya. Ya Bapak Ibu, baru bisa juga yang paling bagus adalah menyelesaikan permasalahan itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Baik, nanti apa saja tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam menerapkan konsekuensi, menciptakan konsekuensi atau menyelesaikan permasalahan menggunakan restitusi, nanti akan kita lihat pada slide berikut. Sekarang kita lihat dulu Bapak Ibu, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Seperti yang tentu bagi anak atau murid tidak nyaman dalam jangka panjang. Itu yang tadi saya bilang Bapak Ibu, mungkin dalam waktu singkat dia bisa berubah sebentar, tapi nanti kan pasti akan diganti lagi. Dan dampaknya kepada siswa itu tidak akan mengubah tingkah laku yang pasti berulang-ulang seperti itu. Itu kalau dalam hukuman. Di dalam konsekuensi Bapak Ibu tentu bahasa-bahasa yang negatif tadi itu kan tidak bisa kita pakai, dan kita ubah ke bahasa yang positif. Kalau anak-anak diajarkan dengan yang positif yang baik, tentu itu kan menjadi tantangan sendiri di dalam diri anak-anak kita itu. Apa contohnya? Apa yang diberikan? Apa Ibu? Berliterasi. Baru kalau misalnya dalam konsekuensi, ya tentu ya kalau namanya hukuman ya negatif kan gitu kan. Kalau yang untuk yang konsekuensi pastilah yang bahasanya pun kata-kata pun yang positif kan begitu kan Bapak Ibu. Lalu
Kalau konsekuensi, misalnya kalau saya dapat terlambat, maka kami misalnya siswa kita terlambat, maka sesuai dengan yang sudah kita sepakati pasti ada konsekuensi yang dia terima. Itu konsekuensi itu adalah yang sifatnya diikat begitu atau itu. Artinya kalau terlambat ya benar yang terlambat juga. Jangan pula kalau terlambat kita kasih dia mengerjakan apa namanya, membersihkan kamar itu namanya berterlambat, itu hukuman namanya. Jadi bisa kita kerjakan seperti itu. Ya hukuman dengan konsekuensi itu harus sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau misalnya tidak baik tidak mengerjakan PR, iya mungkin konsekuensinya nanti siswa itu akan kita berikan waktu di luar dari waktu yang sudah jam pelajaran biasa untuk mengerjakannya, misalnya pas saat istirahat. Itu konsekuensinya dia memiliki waktu yang lebih panjang. Kalau misalnya kawan sudah istirahat, dia masih mengerjakan tugas pendidikan, itu konsekuensinya. Tapi kalau misalnya kita tidak mengerjakan PR, kita suruh kita jongkok, itu kan sudah tidak sesuai lagi, tapi itu kan artinya sudah dihukum namanya. Kira-kira begitu Bapak Ibu, antara hukuman dengan konsekuensi. Baru di situ ada restitusi. Restitusi ini adalah memang yang panjang. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada siswa kita itu yang melakukan suatu tindakan atau kesalahan, jadi kita harus memberikan suatu tindakan, tetapi tindakannya itu nanti yang bermanfaat atau berdampak positif dalam lagi. Artinya pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan restitusi. Artinya tidak menggunakan hukuman, tidak juga konsekuensi, tapi ada yang lebih apa namanya kalau dalam bahasa apa lebih yang kita harapkan. Begitu Bapak Ibu. Lalu banyak lagi contoh-contoh daripada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu kalau perbedaan tadi sudah sangat jelas Bapak Ibu. Apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi? Kalau dihukum tadi sifatnya negatif, bersifat negatif. Apa yang dilakukan berbeda dengan yang yang kita berikan. Kalau terlambat kita berikan misalnya hukuman lagi, itu sudah tidak salah, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi datang terlambat, ya pasti nanti dia bisa diterima konsekuensinya lebih lama, dikeras karena ada konsekuensi yang harus dia terima karena keterlambatannya tadi. Kalau restitusinya adalah bersifat menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih tua. Artinya konsekuensi itu tadi kan sudah bagus Bapak Ibu. Tapi kalau kita gunakan sendiri, Pak itu lebih bagus lagi, bahkan lebih menguatkan anak kita itu dalam hal yang positif, tapi ya tidak dalam hal negatif. Kira-kira begitu perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi pada dalam tingkatan ini Bapak Ibu, hukuman itu di bawah, di atasnya ada konsekuensi, paling tinggi itu adalah restitusi. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Untuk membedakan ketiga hal tersebut. Coba kita lihat Bapak Ibu. Dari tadi kita sudah mengetahui Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa menyampaikan restitusi atau hukuman atau konsekuensi. Begitu Bapak Ibu ya. Coba kita lihat yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalian. Hukuman atau konsekuensi atau restitusi Bapak Ibu? Yang berikut, lari dari lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan
coretan yang dibuatnya ini tulis? Konsekuensi. Dia yang mencoret, dia sendiri harus menyaksikannya. Yang berikut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang lain menggunakan seperti apa dia? Hukuman atau konsekuensi? Berjemur di lapangan masker. Masih ada ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan masker pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi waktu kita Bapak Ibu sudah memahami yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Jadi Bapak Ibu kalau sudah tahu kita hukum itu tidak boleh Bapak Ibu, ya kita ubahlah ya Bapak Ibu ya, bahasanya pun harus kita ubah. Sudah Bapak Ibu, ada yang mau ditanya mengenai yang itu tadi? Ada yang kurang pas? Sekolah kita ini kan punya posisi gitu Pak. Terima kasih Ibu. Karena kan kita kan sudah berbagi sebenarnya. Artinya kalau sudah tahu sama-sama tahunya kita sekarang sudah ya nanti ngapain pula lagi kita harus ya langsung lagi Ibu atau di kan gitu kan. Tapi nanti mungkin nanti memberikan masukan untuk mereka itu mungkin bisa bantu ya gitu ya. Bantu lah istilahnya sifatnya. Karena kita sudah masuk Bapak Ibu ke apa namanya keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Jadi kita tinggalkan Bapak Ibu apa namanya peraturan yang ada sanksi itu ya. Artinya kita buatlah budaya, kita ciptakanlah budaya yang positif di lingkungan sekolah kita. Bisa juga di kelas Bapak Ibu. Jadi artinya kita buatlah keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang bisa kita laksanakan bersama-sama, yang kira-kira bisa kita lakukan murid, sehingga nanti lama-kelamaan menjadi suatu budaya. Budaya yang tentu budaya yang positif. Ya. Untuk itu Bapak Ibu kita coba dulu jawab pertanyaan-pertanyaan berikut sebelum kita masuk ke bagaimana membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua atau motor? Untuk menjaga kepala tidak bentur, supaya aman. Yang lain Bapak Ibu? Supaya jangan masuk angin Pak. Supaya jangan masuk angin. Yang berikut, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Bersih Pak, bersih. Sehat kita Artinya Bapak Ibu kan dari kedua pertanyaan ini apa namanya kita itu belum memiliki kesadaran ataupun belum tumbuh budaya-budaya yang positif dalam diri. Harus ada, karena ada sesuatu maka kita seperti itu. Seharusnya keadaan ini, keadaan orang pakai helm, pakai masker itu harus tumbuh dalam diri kita sendiri. Kenapa kita pakai helm? Kenapa kita harus pakai masker? Ya supaya kita kalau pakai helm supaya kalau misalnya alat jatuh
kepala kita tidak betul. Ini apa namanya, niat itu dari dalam hati kita sendiri. Jangan karena ada aturan yang diharuskan. Nah, itu Bapak Ibu. Artinya tumbuh atau datang dari diri kita sendiri sehingga kita menyadari bahwa itu penting bagi kita. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu mengenai pertanyaan yang dua tadi. Lalu masuk kita ke keyakinan keras. Apa itu keyakinan keras? Keyakinan keras itu dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan murid serta bersifat universal. Namanya keyakinan segala sesuatu yang bisa kita percayai dapat kita laksanakan, kan begitu Bapak Ibu. Dan itu harus bersifat universal, berlaku umum. Kalau di dalam kelas berarti berlaku untuk semua anggota kelas. Kalau di sekolah berarti berlaku untuk semua warga sekolah. Peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Nah, itu perbedaannya dengan keyakinan kelas. Jadi kalau yang keyakinan kelas itu, kalau antara guru dengan murid dalam kelas berarti harus ada kesepakatan antara guru dengan murid. Tidak boleh guru kita harus begini, itu nanti masuk dalam peraturan kelas. Nah, begitu, itulah yang membedakan peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Jadi kita ubah. Kalau selama ini kita buat peraturan kelas, kita ubah lalu menjadi keyakinan kelas. Tentu nanti bahasanya pun pastilah berbeda, kan begitu Bapak Ibu. Misalnya kalau di peraturan selama ini mungkin tidak boleh menggunakan, tidak boleh mengganggu teman. Lalu kalau di keyakinan kelas, bagaimana kira-kira Bapak Ibu yang positif, yang maknanya sama? Ya, selama belajar selama belajar menjaga kondusif, ketertiban kelas, tertib selama mengikuti keberadaan. Kira-kira begitulah kita buat nanti dalam keyakinan. Apalagi kita bagi contohnya selama ini peraturan yang kita biasa gunakan dalam kelas. Kalau terlambat didenda itu. Dalam keyakinan bisa kita buat tak lagi pakai itu. Datang tepat waktu. Kan begitu kan? Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain Bapak Ibu yang sudah kita laksanakan selama ini. Mungkin saja di sini kita coba Bapak Ibu ubah dari peraturan menjadi keyakinan. Dan itu nanti bisa kita buat Bapak Ibu di kelas kita masing-masing. Bisa juga dalam tulisannya kita buat apa namanya, kita tempel di tempat-tempat yang semua orang yang ada di kelas itu bisa melihat. Jadi apa namanya, begitu masuk saya dari luar mau dalam langsung melihat untuk tidak lupa kan begitu. Apa kira-kira keyakinan yang sudah disepakati bersama sehingga nanti tidak ada konsekuensi yang diterima kan begitu. Lalu ada prosedur dalam membuat keyakinan. Yang pertama tadi lakukan keyakinan itu harus doa guru dengan murid. Apa kira-kira prosedur dalam membuat kelas itu? Tentu yang pertama adalah semua siswa dalam kelas itu bisa memberikan pendapat tentang apa yang mau disepakati. Artinya keyakinan-keyakinan yang kelas waktu itu harus muncul dari semua, dari anak-anak kita, kan begitu. Baru yang kedua, mencatat semua masukan. Apa misalnya siswa kita ada 30, itu kita catat dulu semuanya. Nanti kita lihat mana yang lebih cocok atau yang lebih dominan untuk disepakati. Mungkin ada yang berbeda, mungkin banyak juga yang sama. Kita nanti tinggal kita sepakati mana yang menjadi keyakinan kelas kita. Yang berikut, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan
sekolah, gantilah kalimat-kalimat yang tadi itu Bapak Ibu. Jadi dari peraturan yang jadi kayak tadi kan dari segi kalimat pun sudah berbeda Bapak Ibu. Kalau peraturan harus kalau tidak melanggar peraturan hukumannya ini seperti tadi terlambat denda 5.000, boleh lagi seperti itu Bapak Ibu. Tidak ada kayak kelas dibuatlah data tepat waktu. Karena itu kan Bapak Ibu. Itu nanti kalau tidak dilaksanakan ada konsekuensi, bukan hukuman lain, bukan beda lagi ya Bapak Ibu. Baru tinjau kembali yang peraturan nama yang setelah itu nanti dari yang sekian banyak kita lihat mana yang lebih pas, mana yang sesuai untuk kita terapkan, kita sepakati. Ditinjau ulang keyakinan kelas itu secara bersama-sama. Mungkin setelah kita buat hari ini, mungkin dalam beberapa bulan ke depan yang sudah kita sepakati, mungkin perlu kita cek ulang, kita tinjau ulang apakah pas. Kalau tidak pas itu bisa kita perbaiki. Kan begitu kan Bapak Ibu. Yang berikutnya, setelah kita dibuat, maka semua orang kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyelidiknya dengan menerangani kira-kira tersebut, termasuk guru dan semua orang sekolah. Ini sudah disepakati dari pendapat-pendapat yang banyak tadi, disepakati mana yang mau dibuat, dan itu nanti disahkan kira-kira begitulah maksudnya ini. Antara ada perwakilan siswa dan juga wali kelas, kalau wali kelas, guru ataupun murid. Jadi itu kesepakatan. Keyakinan kelas selanjutnya bisa ditembakkan di dinding kelas. Itu tadi kita ingin Bapak Ibu. Kalau di kelas ini saya jadi rumah ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti setelah ini Bapak Ibu mari kita rancang, kita ubah sendiri keyakinan kelas kita itu supaya tercipta budaya positif. Ya Bapak Ibu itu. Lalu kita masuk Bapak Ibu ke kebutuhan dasar. Ini kenapa kita masuk materi ini? Karena memang semua tindakan, semua gangguan, baik-baik ataupun yang buruk itu tentu ada dasar, ada kebutuhannya, kan begitu kan? Jadi artinya tidak hanya yang baik saja yang karena kebutuhan yang buruk pasti ada yang mendasari kenapa dia melakukan itu. Kebutuhan apa pada dirinya yang tidak terpenuhi sehingga melakukan itu. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Apa itu kebutuhan dasar? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan segala usaha terbaik yang telah kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi sebagai manusia Bapak Ibu, manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Mungkin selama ini tidak kita sadari. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu, mari kita lihat, kita ketahui apa sebenarnya kebutuhan dasar seorang manusia. Jadi kalau anak kita melakukan kesalahan pasti ada kebutuhan dasar itu yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan. Jadi dengan kita ketahui, mungkin kita nanti bisa melakukan pendekatan yang pas sehingga kebutuhan yang tidak terpenuhi bisa terpenuhi sehingga dia tidak akan melakukan hal yang sama kalau itu kesalahan. Itu mari kita lihat yang pertama, apa kebutuhan dasar? Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kalau ini Bapak Ibu kebutuhan dasar mungkin sudah semua kita tahu ini. Ya, psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, itu kebutuhan pokok. Sandang ya Bapak Ibu ya. Sandang, pangan dan papan ya kan. Kalau papan sama. Artinya pasti ada, kalau semua yang manusia memiliki kebutuhannya untuk bertahan, ada yang bisa makan apa bertahan hidup, ada apa itu.
Kali ini saya rasa bisa kita pahami bersama ya, kehidupan dasar yang pertama. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, inilah yang mungkin yang sering terabaikan dari kebutuhan anak-anak kita, Bapak Ibu. Kasih sayang dan rasa diterima. Maka muncullah istilah-istilah berkurang dapat kasih sayang dari orang tua. Maka anak pun suka mencari perhatian. Nah, kalau perhatiannya yang positif, tidak masalah sebenarnya. Jadi dia mencari perhatian yang salah, sehingga melakukan sesuatu yang tidak baik atau yang buruk. Nah, kira-kira apa misalnya perhatian kan gitu kan? Perhatian itu kalau ada yang baik, ada yang tidak baik. Artinya pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Nah, begitu Bapak ya. Ini biasanya banyak dari keluarga ya Bapak ya, keluarga kita kurang kasih sayang dari orang tua ataupun kurang diterima teman misalnya. Itu baru yang berikut, kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini untuk orang-orang yang memiliki ilmu ini, pengetahuan tinggi misalnya, ya kan? Dia merasa sudah melakukan, sudah memiliki ilmu lebih dari orang, tapi tidak ada pengakuan. Mungkin ini nanti ini akan berbuat sesuatu yang kurang baik, salah. Saya apa namanya? Jadi melakukan sesuatu yang salah karena tidak ada pengakuan. Mungkin di dalam pertemanan ini sering nih, dia kan melakukan tidak ada pengakuan teman, jadi merasa perlu dihargai lah kira-kira begitu. Atas prestasinya. Artinya orang yang miskin butuh pujian atas apa yang sudah dia lakukan. Nah, jadi kalau tidak dipuji dia merasa seperti tidak ada sesuatu hal yang tidak dirasakannya, yang belum pas, yang belum yang belum yang belum ada yang kurang lah pokoknya. Kalau tidak dipujikan gitu kan, dengan tindakan atau perilaku yang prestasi-prestasi yang sudah ada menurut dia. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Lalu kebebasan. Kebebasan ini pun merupakan kebutuhan akan diri. Kalau di sini kita yang sering ini kalau pelajar 12 misalnya anak kita ini maunya melanjut ke akuntansi, pembukuan, dan orang tua nanti harus ke dokter, memaksakan. Artinya dia tidak bebas, akhirnya setelah jalan dia selesai, atau ada masalah dalam perkuliahannya, ya kan? Dia pun bagaimana dia sudah tidak sesuai dengan keinginan, kan begitu Bapak Ibu. Artinya dia tidak pas artinya dalam yang ditentukan oleh orang tuanya, sehingga nanti bisa saja sekolahnya tidak selesai, banyak muncul masalah dalam pendidikannya, kayak begitu Bapak Ibu. Artinya kebutuhan yang tidak terpenuhi itu menjadi salah, tidak sesuai, ya begitu Bapak Ibu. Baru yang berikut ini bisa dikatakan semua ini, kalau yang masih normal kehidupan pasti perlu itu Bapak Ibu ya, kesenangan, artinya menghibur diri, kan begitu kan? Jadi itulah Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar seorang manusia yang bisa memicu tindakan, bisa positif, bisa juga tindakan yang salah. Jadi jangan kalau kita berbuat salah langsung kita ponis begini, tidak, pasti ada kebutuhan. Kita coba cari tahu apa kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi selama ini. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Lalu bagaimana peran kita sebagai guru?
Sebagai guru Bapak Ibu, kita itu memiliki 5 posisi atau disebut dengan 5 posisi kontrol guru. Seperti yang tadi Bapak Ibu ya, ada menghukum, ada yang membuat merasa bersalah, yang berikut bersikap sebagai teman, bersifat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Jadi semua posisi ini sebenarnya Bapak Ibu dilaksanakan sering tidak ada pada semua, pada diri Bapak kita semuanya saya bilang. Tapi dari kelima posisi kontrol guru ini Bapak Ibu, yang diharapkan kita itu adalah sebagai bentuk sesuai dengan urutannya itu manajer dalam semua permasalahan yang ada. Itu penghukum, pembuat masalah itu beda pendekatannya kan begitu kan? Artinya nanti apa itu penghukum masalah nanti kita lihat Bapak Ibu. Untuk mengetahui kelima posisi kontrol tadi Bapak Ibu, mari kita lihat video berikut. Jadi nanti bisa kita lihat di mana posisi kontrol yang kelima itu.
sebagai teman ya Bapak Ibu. Sebagai manajer Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, tadi sudah kita lihat dari kelima posisi kontrol tadi, mulai dari hukum sampai yang manajer. Jadi yang terakhir itu Bapak Ibu sebagai manajer dalam topik kita ini itu nanti menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Ya nanti kita lihat pada slide berikut. Ini tidak usah lagi saya kalau karena sudah tadi dari bahasanya pun jelas. Kalau hukum bahasanya agak keras mengartikan itu Bapak Ibu sampai ke manajer. Nah ini dia. Nah ini sekarang kita coba cek dulu pemahaman kita, apakah sudah tahu kita di mana. Ini ada pertanyaan. Terlambat lagi. Kapan yang kamu bisa datang tepat waktu? Posisi apa yang terjadi? Apakah sebagai hukum, teman, berbuat masalah, merasa bersalah? Apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau tidak salah tadi di video kan ada ini baru kata-kata ini. Dalam posisi kontrol apa Bapak Ibu? Silakan. Lagi kapan ya kamu bisa datang tepat waktu? Apa tadi? Ini ada di video tadi Bapak Ibu. Dari mana persis? Hukum Bapak Ibu. Kalau kita ingat hukum. Hah?
Ibu, maksudnya kalimatnya ini kan kata-kata apa yang kira-kira beginilah bahasa kalimat kalau dalam posisi kontrol yang 5 tadi Bapak Ibu. Nah, begitu ya. Jadi baik hukum. Baru kamu tahu kita mulai apel jam berapa? Dimantau. Ada jadwal kan tadi kakak lihat jam berapa maksudnya? Nah itu posisi dimantau itu Bapak Ibu, posisi kontrolnya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itulah yang tadi manajer kan ditanya apa kira-kira yang bisa kamu, apakah kamu bisa tidak terlambat lagi? Nah itu Bapak Ibu ya. Baru masuk lagi ke segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, segitiga restitusi ini sebenarnya sangat singkatnya prosesnya, gak panjang. Cuma ada 3 tahapan yang perlu kita laksanakan sehingga kita ini menyelesaikan masalah secara menggunakan segitiga restitusi. Kalau kita perhatikan tadi video Bapak Ibu, video yang terakhir sekali, itulah segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, nah itu dia. Apa tahapannya? Menstabilkan identitas. Artinya di apa namanya bahasanya seperti kayak begini. Kenapa apa namanya bahasa yang bisa kita sampaikan adalah bagaimana supaya anak itu merasa tenang, tidak merasa takut. Nah, apa kira-kira bahasa yang bisa kita laksanakan? Kenapa kamu semua orang bisa salah kan gitu kan? Saya Bapak pun dulu pernah melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan, bisa. Jadi dia tidak merasa takut. Apa tujuannya saudara? Sehingga nanti mau jujur mengakui apa yang dilakukannya, apa yang membuat dia melakukan itu. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Lalu disini ada memvalidasi tindakan. Mengapa? Apa kira-kira alasan kamu bisa kalau dia terlambat? Apa yang membuat kamu bisa terlambat? Seperti tadi kan, karena saya alamnya tidak ini banyaklah artinya nanti anak itu akan jujur. Jadi kita harus membuat suatu kalimat sehingga anak itu mengakui kenapa dia melakukan itu, tapi dengan bahasa kita yang tidak membuat anak itu merasa terganggu. Kayak itu. Apa kira-kira yang membuat kamu tidak mengerjakan PR? Nah, begitu ya. Kenapa kamu bisa tidur di dalam kelas pada saat belajar? Itulah contoh-contoh kalimat dalam memvalidasi tindakan. Lalu menanyakan keyakinan. Langkah-langkah atau yang bisa kita lakukan dalam menciptakan adanya suatu budaya yang positif di suatu sekolah ini. Jadi banyak Bapak Ibu ya yang sudah kita ketahui dari tadi sampai kepada terakhir tadi adalah segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu di sini sebagai akhir dari pertemuan kita ini kita akan melakukan diskusi sebentar kurang lebih 2-3 menit nih. Jadi nanti Bapak Ibu berperan sebagai guru dan berperan sebagai siswa. Skenario sudah ada Bapak Ibu di sini, nanti coba tinggal kita perhatikan saja. Mudah-mudahan nanti di waktu seterusnya bisa kita laksanakan, kita terapkan kepada anak didik kita. Jadi yang 2 kelompok lah ya. Ini yang kelompok pertama, yang ini orang yang ini adalah kelompok 2 ya. Coba Bapak Ibu didiskusikan siapa yang berperan sebagai siswa, siapa yang berperan sebagai guru. Jadi nanti langsung tampil di depan. Tapi harus tanya apa nih?
Siswa. Kalimatnya nggak banyak lagi. Coba Bapak ya waktu 2-3 menit lah. Saya coba dihafal dulu kata. Jadi satu-satu nanti Bapak Ibu, satu dari kelompok ini, satu dari kelompok ini. Jadi 2 orang yang tampil. Satu gurunya disepakati Bapak Ibu, siapa yang menjadi guru, siapa yang jadi murid. Seperti yang tadi yang terakhir itu Bapak Ibu. Iya, ada kasusnya. Misalnya dipilihlah kasus yang mana yang orang ibu apa yang kasus 1 atau kasus 2 itulah yang mau diperhatikan. Sehingga restitusinya. Siapa yang siswanya? Oke, masuk pintar supaya cepat. Ayo. Baik, silakan Ibu. Ibu pintar. Semangat. Supaya cepat kita besok. Oh, ayo. Masuk. Yang ulangannya jelek. Selamat siang Jimmy. Gimana perasaan Marina? Siang Ibu, perasaan saya baik. Ya, terima kasih kamu sudah datang hari ini untuk berbicara dengan Ibu. Saya ingin membicarakan tentang hal yang tadi. Pertama, saya ingin kamu tahu bahwa berbuat salah itu memang tidak apa-apa. Tapi saya ingin tahu apa masalahnya dan mari kita cari sama-sama solusi dari masalah yang kamu hadapi tadi. Seperti apa masalahnya? Sebenarnya kan Bu, saya cuma ingin menunjukkan bahwa saya dapat nilai yang lebih baik. Saya pikir itu hanya bercanda. Oh, gitu ya. Saya mengerti bahwa kamu mungkin merasa bangga karena kamu nilainya bagus ya. Oke. Namun bisa jadi hal itu mungkin temanmu nggak senang melihatnya atau kamu merasa atau temanmu merasa dirugikan gitu ya. Apa kebutuhan yang kamu penuhi dengan melakukan tindakan tersebut? Saya rasa Bu, saya ingin menunjukkan bahwa saya bisa lebih baik dari yang lain. Berarti kamu mau menunjukkan potensimu gitu sama teman-teman. Berarti niatmu itu baik sebenarnya ya. Benar. Baik itu perlu kamu tunjukkan kemampuan teman sebagai motivasi kepada teman yang lain ya. Tapi mungkin temanmu itu nggak senang atau mungkin dia merasa kamu terlalu sombong gitu ya. Jadi keyakinan kelas apa yang ada dalam kelas kamu terkait dengan tindakan yang sudah kamu lakukan ini? Mungkin Ibu yang sudah saya langgar itu tidak menghargai teman, tidak saling menghargai. Tidak saling menghargai, di bagian mananya yang saling menghargai? Saya merasa lebih dari teman saya, jadi saya merasa rendah teman saya dari prestasinya. Berarti kamu merasa tinggi prestasimu, jadi kamu menganggap rendah prestasi orang lain gitu ya. Jadi padahal memang potensimu ada dalam hal itu ya. Itu adalah langkah yang baik. Jadi bagaimana jika kamu misalnya apa hal yang harus kamu lakukan misalnya? Apakah kamu harus minta maaf atau memang harus menunjukkan potensimu kepada temanmu seperti itu? Saya sudah melukai hati teman saya, berarti saya seharusnya minta maaf Bu supaya mereka tidak merasa didongkol sama saya. Boleh, berarti kamu harus minta maaf betul-betul yang ikhlas, yang tulus sama teman kamu gitu ya. Bagaimana cara kamu minta maaf sama temanmu gitu? Nanti akan saya jumpai, lalu saya sampaikan kalau saya sudah salah, lalu saya akan memperbaiki, tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Mudah-mudahan temanmu menerima dan kalian bisa berteman baik ya Julia. Oke, semoga sukses ya Julia. Terima kasih Bu. Silakan yang kalau dari sini Bapak Ibu siapa yang jadi guru? Kita sudah sampai di pertemuan tadi, sudah kita praktekkan langsung Bapak Ibu bagaimana kira-kira menerapkan kesegitiga institusi
Jadi tidak susah Bapak Ibu, tidak susah. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan kalau ada sesuatu kita yang bermasalah. Tentu permasalahannya yang ringan ya Bapak Ibu. Kalau kasus permasalahan berat mungkin tidak bisa diterapkan, tapi paling tidak kan siswa kita yang sering bermasalah tidak mengadakan tugas, terlambat, itulah yang paling sering. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa kita terapkan dan siswa kita pun sehingga terciptalah budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Sebagai penutup Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru imam atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Bila di sekolah Anda atau di sekolah kita tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering dan terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan kita penghargaan menjadi karyawan yang terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Ini nanti Bapak Ibu sebagai refleksi lah untuk kita ya Bapak Ibu. Artinya mari kita merefleksikannya, nanti kita jawab dalam diri kita masing-masing Bapak Ibu. Dengan refleksi ini nanti, dengan pertemuan kita ini juga kita bisa menerapkan ataupun menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Semoga rencana dan niat baik kita semuanya dipermudah oleh Tuhan, dan selamat siang, selamat sore. Terima kasih atas kebersediaannya berbagi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sudah memaparkan materi bagi kita pada sore ini, kita sudah selesai. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Gora. Terima kasih juga kepada kita semua Bapak Ibu yang masih setia untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga apa yang sudah kita dapatkan hari ini, apa yang sudah dibagikan oleh narasumber kita dapat kita laksanakan, kita terapkan dalam proses mendampingi anak-anak kita di sekolah ini. Dan untuk menutup kegiatan kita ini, kita akan tutup dengan doa penutup kepada Ibu Siregar. Mohon kesediaannya Ibu untuk membawakan kita doa. Baik Bapak Ibu, untuk menutup kegiatan kita matematika 162 di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Puji syukur terhadap Tuhan atas berkat-Nya yang memulai sampai mengakhiri kumpul kami pada hari ini. Semoga Tuhan apa yang kami lakukan, apa yang kami dapatkan dari narasumber kami dapat kami aplikasikan demi kemajuan sekolah kami. Terpujilah Kau Tuhan mulai saat ini sampai selamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita